Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Leroy Black di channel gua. Kali ini gua akan mereview sebuah pomade water base yang seperti kalian udah lihat di title, Hans De Foucault Modify Pomade. So kita mulai lihat dari packagingnya. Hans De Foucault Modify Pomade datang dengan jar plastik dan ini juga kayaknya metal atau plastik twist. Tertulis Hans De Foucault Modify Pomade, net weightnya itu 56 gram, 2 oz, medium hold, high shine. Di sini ada tulisan certified organic extract, paraben free, sama seperti Hans De Foucault lainnya. Ada directions, ingredients, dan pada bawahnya ada expiry date, lot number, sama manufacturing date. Ketika dibuka, pomade ini berwarna sedikit orangey yang gimana ya bilangnya ya, warna orange yang nggak orange banget dan kuning juga enggak. Wangi dari pomade ini tuh mirip-mirip wangi sampo ya, wangi-wangi tipikal salon produk, tapi wanginya juga cepat hilangnya, dan teksturnya kalau bisa dilihat agak lembek dan lumayan gimana bilangnya, kayak jelly gitu. So kita lanjut ke pemakaian pomade ini. Dengan proses pengaplikasian, posisi rambut gue sekarang baru habis mandi dan bisa dibilang setengah basah, gue towel dry. Oke, kita mulai. Ketika pomade ini dicolek, dia itu agak kayak jelly, jelly sedikit kayak ringing gel, tapi lebih thick. Tapi ketika lu ratakan di tangan, dia akan berubah menjadi warna putih seperti ini, tapi dia akan hilang kok di rambut. So ini pencolekan pertama. Pomade ini dideskripsiin sebagai medium hold dan high shine. Tapi gue ngerasanya ini lebih ke arah medium light ya, karena tingkat kelengketannya agak kurang sih menurut gue. Sekarang pencolekan kedua. Pomade ini gripnya tuh bisa dibilang hampir nggak gitu ada grip sih, jadi nanti pas end of the video gue bakal jelasin kenapa. Dan sebetulnya pomade ini kan juga udah cukup lama ya, dan bisa pas orang-orang lagi ribut pomade unorthodox water based pomade, sebenarnya Hans De Foucault udah ada pomade ini gitu. Pomade ini tuh nggak bakal mengering, nggak bakal mengeras, dia tetap bisa di-recom kapanpun, dan dia water soluble malah, bukan water base. Lu sekali kena air, bye-bye langsung. So setelah pencolekan ketiga, sekarang gue butuh colekan terakhir untuk bagian belakang. Sebetulnya kalau misalnya Hans De Foucault bisa perbaikin formula ini bakal jadi keren banget sih sebenarnya. Pomade ini ngingetin gue sama satu pomade yang pernah gue review malah sebelum ini, Lockhart's Water Based Pomade. Kenapa gue pilih nge-review ini setelah Lockhart's Water Based Pomade? Karena mereka
maksudnya Lockhart Water Based Pomade sama Hans De Foucault Modify Pomade ini ada sharing, maksudnya ada kesamaan karakteristik dikit. Cuman menurut gue Lockhart punya versi lebih perfectnya daripada ini, lengket dan lengket dan lebih ada hold. Karena yang ini menurut gue tuh medium light, bukan bener-bener medium, tapi shine-nya memang bagus sih, gue setuju. Sampai sekarang gue mulai dari proses styling seperti yang orang lihat, smooth, nggak ada masalah karena dia memang medium light. Itu kalau misalnya pakai sisir rapat pun juga nggak masalah. Oke, mulai bikin pot. Seperti yang orang lihat, pomade ini nggak gitu ada kalau sekarang kelihatannya sih masih ada grip ya, tapi nanti setelah sekitar 2 jam lah gripnya bakal udah mulai hilang dan rambut bakal udah mulai ngelus. Itu antara pomade-nya yang memang kayak gitu karakteristiknya, atau rambut gue yang memang udah kepanjangan. Mungkin juga bisa keduanya ya, tapi dengan harga yang segini gue pasti expect sesuatu yang lebih gitu. Maksudnya seperti yang kalian lihat pas gue description packaging, pomade ini tuh cuma 2 oz dan harganya segitu. So at least gue expect performance kan. Tapi ya sejauh ini nggak gitu bekerja sih di rambut gue. So dengan pomade ini lu juga nggak bisa styling tinggi-tinggi, poni yang tinggi atau gimana, paling juga eksekutif kontur biasa, dan itu pun agak susah natanya menurut gue karena dia ada tendensi buat ngelus. So nyisir juga butuh kesabaran dikit. Gue nggak tahu kalau misalnya di rambut lebih pendek ini bekerjanya kayak gimana, tapi lu lihat setiap kali gue nyisir, misalnya gue kayak gini nih, dia pasti akan jatuh berat ke sana karena dia tuh nggak ada holdnya, tuh nggak ada grip, kelengketannya tuh nggak ada. Jadi ini yang bikin gue agak kesulitan juga sih sebenarnya nyisir pakai ini. Ya antara memang pomade-nya yang kagak seperti yang gue bilang tadi, pomade-nya kagak nge-hold, atau memang rambut gue udah kepanjangan. So yang bakal gue lakuin sekarang, gue bakal kontur biasa. Dan nggak bikin yang macem-macem atau gimana. Dan go through my day. So gue nggak bakal nyisir yang macem-macem, paling kayak gini doang. Dan bisa sekarang sih terlihat shine-nya bagus ya, memang karena rambut gue agak basah. Tapi so far so good. Ya udah, gue bakal lanjut beraktivitas dan I'll be back with the verdict of this pomade. So stay tuned guys. Selesai beraktivitas hari ini. Dan sekarang kita ngomongin tentang performa dari Hans De Foucault Modify Pomade. Sekarang udah sekitar jam setengah tujuh malam, berarti gue udah beraktivitas itu sekitar 12 jam lebih. Kita mulai ngomong dari endurance dari pomade ini. Seperti
seperti yang kalian lihat, pomade ini masih ada shine-nya, dan pomade ini nggak mengeras. Cuman seperti nggak tahu lu orang bisa lihat apa enggak, rambut gue udah mulai ngelus. Padahal gue hari ini udah recom 2 kali. So satu hal yang paling distinct dari pomade ini, pomade ini tuh kurang lengket menurut gue. Jadi otomatis rambut juga cepat ngedrop, dan walaupun dia nggak mengeras, masih bisa direcom. Tapi lu lihat dari setiap stroke gue nyisir itu tuh bener-bener hold-nya tuh udah hilang. Pomade ini dikategoriin medium hold pomade, tapi menurut gue ini medium light. Dia nggak mengeras seperti ringing gel. Shine-nya juga cukup bagus, cuman sayangnya yaitu memang dia nggak bisa nge-hold yang sampai terlalu gimana. Kalau lu orang cuma mau slick back atau eksekutif kontur yang nggak terlalu tinggi, pomade ini bisa bekerja. Positif point dari pomade ini adalah menurut gue dia nggak mengeras, kedua dia punya shine, dan pomade ini aromanya nggak ngeganggu sama sekali. Setelah pemakaian 1 jam lebih dikit, wanginya juga udah hilang. So positifnya ya kalau lu orang pakai parfum, pomade ini nggak bakal ngeganggu parfum lu. So kalau lu orang nanya gua pomade ini recommended atau enggak, gue bisa bilang enggak ya. Dengan harga yang 230.000 at least, dan kontennya juga cuman 2 oz 56 gram, lu orang bisa dapetin lebih banyak pomade lagi yang lebih bagus dibanding ini. Tapi kalau kalian misalnya mau timpa di atas build up, setelah lu pakai oil base dan lu mau timpa pakai build up, timpa ini pakai build up, gua rasa pomade ini bagus ya. Cuman balik lagi dengan harga segitu, ya kalian bisa hitung sendiri. So overall that's it ya. Pomade ini medium light, shine-nya bagus, tapi nggak ada gripnya, nggak lengket. Positifnya dia nggak mengeras, wanginya nggak ngeganggu. That's it guys. So kalau kalian suka dengan video ini, please give it a thumbs up, dan please subscribe ke channel gua karena gua bakal nge-review lebih banyak pomade lagi. Dan oh iya, sedikit announcement, kemungkinan setelah lebaran gua bakal ada video kolaborasi sama Depster Vlog. So that's it guys, thank you for watching.